Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam praktikum sungai diantaranya ada transek, secidis, planktonet, ember, serokan, pipa paralon, pH meter, DO-meter, termometer, botol film, kertas label, penggaris, cutter, pelampung, bola pingpong, tali tambang, dan bahan yang digunakan yaitu lugol, iodin, formalin, aquades, dan tisu. Pengambilan sampel. Kegiatan praktikum ekologi perairan sungai yang akan dilaksanakan selalu diberikan pengarahan baik oleh dosen maupun asisten agar praktikum sesuai tujuan. Mahasiswa diwajibkan juga untuk mengecek atau menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Penentuan stasiun yang diamati merupakan wilayah atau ukuran yang akan diamati setiap kelompok. Setelah menentukan stasiunnya, kemudian ditentukan substasiunnya. Substasiun ini dibagi menjadi 3 dengan menggunakan transek ukuran 1 x 1 meter secara diagonal. Penentuan warna perairan dilakukan secara visual dengan melihat warna perairan pada sungai, kemudian dibandingkan dengan tabel warna. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan termometer yang sudah diberi tali pada ujungnya. Pada saat pengukuran termometer dicelupkan ke dalam air selama kurang lebih 1 menit, kemudian dicatat suhu yang tertera pada termometer. Pengukuran ini dilakukan sampai 3 kali ulangan setiap substasiun. Pengukuran pH menggunakan alat pH meter. Teknis pengukuran yaitu membuka penutup pH, celupkan ke dalam perairan, kemudian dilihat nilai yang tertera dalam layar, dan dicatat. Pengukuran ini dilakukan sampai 3 kali ulangan setiap substasiun. Pengukuran DO menggunakan alat berupa DO-meter. Teknis pengukuran yaitu dengan cara mencelupkan elektroda yang ada pada DO-meter, kemudian didiamkan beberapa menit. Setelah itu, catat data yang ditunjukkan pada layar DO-meter, kemudian pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Kecerahan diukur menggunakan alat secidis dengan memasukkannya ke dalam perairan. Pada saat secidis tidak tampak secara visual, dicatat sebagai L1, kemudian tarik secidis ke permukaan air sampai tampak terlihat secara visual, kemudian catat sebagai L2. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Pengambilan plankton dilakukan menggunakan ember 10 liter. Air diambil sebanyak 100 liter atau setara dengan 10 ember. Air yang terambil disaring dengan menggunakan planktonet yang ujungnya sudah diikatkan pada botol film, sehingga air yang tersaring masuk ke dalam botol film. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Pengukuran kedalaman perairan diukur menggunakan paralon yang sudah diberi skala. Prosedur pengukuran kedalaman yaitu memasukkan pipa paralon sampai ke dasar perairan, kemudian ditahan dan dicatat kedalaman perairan tersebut. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Pengambilan substrat dengan menggunakan paralon sekaligus dilakukan dengan pengukuran kedalaman perairan. Metode pengambilan substrat dengan cara pipa paralon dimasukkan ke dasar perairan, setelah itu ujung yang ada di permukaan ditutupi telapak tangan sambil diangkat perlahan-lahan. Isi paralon dituangkan ke dalam saringan. Pengamatan tipe substrat diamati apakah substrat tersebut berbatu, berpasir, atau berlumpur. Pengambilan substrat dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Prosedur pengambilan bentos dilakukan secara bersamaan dengan pengambilan substrat. Pada paralon yang berisi lumpur, dituangkan ke wadah, kemudian bentos dipisahkan dari substrat tersebut. Selain menggunakan pipa paralon, pengambilan bentos juga bisa dilakukan menggunakan Ekman Grab. Pengambilan bentos dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Pengambilan peripiton dengan cara mengerik kayu, daun, atau benda lain dengan luasan 2 x 2 cm. Hasil kerikan dimasukkan ke dalam botol film. Pengambilan peripiton dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Pengambilan neuston dan nekton dilakukan dengan mengambil menggunakan saringan atau serokan yang dimasukkan ke dalam botol atau plastik klip. Pengambilan neuston dan nekton dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap substasiun. Kecepatan arus diukur menggunakan bola pingpong yang diisi oleh air setengah dari volume bola pingpong yang bertujuan untuk menyesuaikan aliran arus sungai dengan menggunakan transek kuadran, lalu dihitung dengan menggunakan stopwatch.